Selamat malam. Kamu kan nanti pikirin ya. Kang Nana, gabung yuk, gabung. Nih, manajemen atau DLMS atau audio processor DW4800 Pro. Kemarin banyak pertanyaan bagaimana suatu audio processor yang merek RDW itu ada beberapa tipe, yaitu tipe RD 2.6, ada RD 4.8, dan ini seri yang paling tinggi yaitu RDW DW 4800. Ini yang seri paling tertinggi di audio processor RDW. Perbedaan DLMS atau audio processor ini dengan sample rate berbeda di kelas bawahnya. Ini udah kelas racing. Dengan sample rate 96 kHz. Sempat beberapa rekan mungkin ada sebagian yang belum bisa cara mengkonekkan satu buah DLMS ini atau audio processor RDW yang tipe RD 2.6 dan RD 4.8. Begitupun dengan seri ini DW 4800 Pro. Ini tampilan depan. Di tampilan belakang, sebentar, tampilan belakang semuanya konektornya udah menggunakan Neutrik. Konektornya dengan Neutrik. Semuanya udah Neutrik. Di sini saya menggunakan langsung kabelan ya, atau Cat 5, supaya bisa terhubung atau mengkonekkannya supaya lebih teliti atau lebih maksimal atau lebih signifikan kalau menggunakan laptop atau mengontrol di laptop.
Sebelumnya saya belum pernah menggunakan wifi atau router, dikarenakan terkadang kalau di lapangan itu mungkin ada beberapa banyak yang menggunakan wifi atau hotspot atau dengan jaringan lainnya. Jadi saya memutuskan untuk lebih amannya memakai Cat5 yang memakaikan kabel ini, atau ada yang lebih panjang semacam 50 meter atau lebih, untuk menjaga agar lebih aman. Selain itu, sebetulnya saya belum pernah menggunakan router ya, tapi ada beberapa rekan yang mungkin ingin mencoba memakai router karena mungkin lebih efisien ya, karena nggak ada kabel. Di sini karena saya nggak punya, dan kemarin sempat beli. Ini routernya untuk wireless atau wifi. Mungkin ada seri yang di kelasnya atau yang lebih bagus, mungkin banyak. Tapi di sini saya hanya untuk mencoba menghubungkan audio prosesor dengan router supaya kontrol di laptop menggunakan sistem wifi. Sebelum menggunakan sistem wifi, saya akan menggunakan kabel Cat5 dulu atau kabelan. Cara menghubungkan kabelan ini ke laptop. Mungkin ada aplikasi bawaan dari audio processor RDW ini untuk diinstal di laptopnya. Tapi saya karena sudah ada dan sudah diinstal, tampilan aplikasi dari audio processor RDW untuk semua tipe ya ini tampilannya. Ini saya menjalankannya di Windows 10. Kemungkinan juga ada yang software bawaan flash disk dari setiap audio processor ketika beli baru. Kemungkinan ada yang nggak bisa diinstal di Windows 10. Mungkin bisa minta ke saya langsung aplikasi untuk Windows 10, karena kemarin-kemarin ada yang bisa dijalankan hanya di Windows 7. Saya juga menggunakan Windows 10 di sini. Jadi jika ada yang menggunakan Windows 10 dan si software atau aplikasi yang bawaan si DLMS atau audio processor RDW yang tidak bisa diinstal, bisa langsung menghubungi saya. Nanti saya akan kirim filenya melalui WhatsApp atau email. Cuman di WhatsApp udah bisa dikirim. Lanjut. Jadi hal pertama yang harus dilakukan untuk menghubungkan audio processor RDW ke laptop yang pertama kali yaitu kabel Cat5 atau kabelan. Cat6 juga nggak apa-apa. Dipasang di belakang. Yang satunya dipasang di belakang audio processor di sini.
di Ethernet ya, pasang. Ketika sudah terpasang, yang satunya kita pasangkan di laptop. Laptop di sini. Saya akan keluarkan dulu aplikasinya. Karena banyak pertanyaan atau mungkin ada yang belum paham, di sini saya hanya sharing, bukan berarti saya udah lebih pintar, tapi saya mencoba berbagi pengalaman. Jadi selanjutnya mengenai IP address, kita bisa buka di Ethernetnya di sini. Di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Dan buka Open Network Internet and Internet. Nah, jadi di sini untuk mencari IP addressnya, atau bisa custom juga di sini bisa, cuman lebih simpelnya atau lebih cepatnya IP address yang sudah tersedia. Mungkin jika belum diinstal, bisa diinstal dulu softwarenya atau aplikasi RDW-nya. Untuk bisa setting atau dihubungkan. Karena di sini saya udah terhubung. Jika sudah terhubung, IP addressnya di sini kan akan berwarna hijau. Mungkin yang belum terhubung, dia akan berwarna seperti ini, hitam-hitam, tidak ada tanda hijau. Terus bagaimana mencari IP addressnya? Yaitu di sini, klik kanan, Open Network and Internet Setting. Jadi di sini diklik, dibuka. Karena saya di sini menggunakan Ethernet, jadi saya tekan Ethernetnya dan pilih Change Advanced Sharing Option. Sorry. Network and Sharing Center. Jadi control panel, bisa di control panel langsung, terus klik Network and Internet dan klik Network and Sharing Center. Di sini saya menggunakan Ethernet ya. Nah, saya buka Ethernetnya dan klik detail. Dan di sini terlihat IP address dari laptopnya 192.168.1128. Nah, untuk 3 angka terakhir itu bisa dirubah dari 001 sampai ke 250. Sampai ke angka 250. Hanya untuk 3 angka terakhir.
Nah, di sini IP address 4 ini langsung dipindahkan atau diketik di sini. Di sini IP setting. Dan dimasukkan di sini. 192 192 168 1 168 1 250. Jadi angka terakhir itu bisa dirubah dari angka 3 angka terakhir ini bisa dirubah dari angka 001 sampai 250. Dan klik oke. Nah, di sini sudah berubah, atau kalau di software yang di Windows 7 dia akan bertambah. Mungkin di laptop Anda mungkin ini akan bertambah di bawahnya. Ketika sudah ada berwarna hijau, berarti IP address-nya sudah ketemu. Setelah itu lanjut diklik bentar. Setelah itu diklik dan dia akan mengeluarkan atau minta password untuk login. Untuk password atau kunci sandi atau kata sandi yang masih bawaannya, yaitu kata sandinya admin, dan masukkan kata sandi dengan kata sandi admin jika belum dirubah kata sandinya admin, dan klik oke. Nah, di sini statusnya udah terkonfigurasi atau sudah terhubung. Di sini bagaimana cara mengetesnya atau supaya lebih signifikan terhubung atau tidak terhubungnya, bisa menggunakan saya akan mencoba dengan mute dari out level ya. Outnya saya akan mute dari laptop channel 1. Nah, di sini saya mute dan di sini termute. Saya coba untuk channel 2, ini mute. Channel 3, channel 4, channel 5. Ini untuk memastikan kalau laptop terhubung dengan audio processor atau manajemen. Mungkin ada pertanyaan atau kebingungan cara mengatasi atau belum terhubung antara audio processor dengan laptop,
atau PC atau sebagai lainnya, bisa langsung hubungi WhatsApp saya. Nanti kalau sudah di WhatsApp saya akan bantu untuk supaya terhubung audio prosesornya dengan laptop. Terus kenapa di laptop semacam kontrol audio prosesor itu lebih lengkap di laptop, dan apa perbedaan tidak menggunakan laptop alias langsung dari setting dari audio prosesor ini tanpa menggunakan laptop? Yang pertama, di sini sebetulnya semuanya itu kurang lengkap kalau secara langsung di sini. Perbedaannya kalau kita menggunakan laptop, saya akan perbesar dulu. Sebentar. Dari gain atau dari input level per channel, mama mau beli? Iya. Ntar aja beli. Di sini kelebihannya itu dari input ada grup. Jadi ada 2 grup kalau di input, yaitu grup 1 dan grup 2. Dan ada 2 grup di input. Jadi bisa menggrupkan tiap input channelnya. Fungsinya di sini grup ini yaitu langsung menghubungkan semacam ngeling ya, semacam dilingkan. Ketika salah satu, misalkan channel 1 dan channel 2 digrupkan menjadi grup 1, yaitu mute, hanya tekan satu mute di salah satu channelnya, itu akan channel yang lainnya yang dilingkan akan termute secara otomatis. Saya akan coba langsung. Ini di tampilan layar laptop, ini tampilan di manajemen atau audio prosesor. Nah, ini di input. Kalau di output, ini ada 4 grup yang disediakan. Jadi dari 8 channel ini bisa dibikin menjadi 4 grup. Mute dan invert bisa digabung. Misalkan 1, 2, channel 1 dan 2, out channel 1 dan 2 saya grupkan menjadi 1, channel out 3 dan 4 saya digrupkan menjadi grup 4. Jadi di sini secara otomatis akan ngeling. Itu mengenai grup. Yang tidak ada atau tidak ditampilkan di audio prosesornya langsung, hanya di aplikasinya. Terus kelebihannya kalau di aplikasi itu mungkin banyak yang
terbiasa dengan grafik equalizer, karena mungkin dari audio prosesor yang lain ada grafiknya, dan di sini di audio prosesornya atau di perangkat langsungnya itu nggak ada grafik equalizer, tapi bisa dilihat dari aplikasi audio prosesor tersebut. Mungkin disinilah bisa setting secara signifikan dan bagus secara langsung dan melihat secara langsung grafiknya semacam begini. Setelah itu, apalagi kelebihan dari menggunakan aplikasi dan tanpa menggunakan aplikasi, yaitu di sini ada tersedia signal generator. Signal generator ini tidak ada di perangkat audio prosesornya dan hanya bisa dibuka atau digunakan di aplikasi atau software audio prosesornya. Inilah kelebihannya kalau menggunakan software atau aplikasi audio prosesor yang dijalankan di laptop. Selain itu masih ada satu lagi, yaitu output label. Nah, mungkin di sini bisa namain atau dibikin label semacam out satunya menjadi full range atau full range dan enter. Jadi di sini di out filternya akan terbaca full range, bukan out channel 2 atau 1 atau selanjutnya ya. Ini kelihatan supaya lebih teliti lagi kalau menggunakan aplikasinya atau softwarenya itu lebih benar-benar, atau kemungkinan mengurangi kesalahan dalam penginstalan. Saya akan coba di output 2 dengan subwoofer. Di sini akan terbaca subwoofer. Selanjutnya, kemungkinan Anda ingin menggantikan kata sandi atau login dari aplikasi ini, bisa di modifikasi login. Di sini bisa merubah dengan password baru ya. Password baru, bukan dengan password default yaitu admin. Jadi kalian bisa merubah dengan kata sandi terbaru. Setelah itu, selanjutnya mengenai preset juga, ini sebetulnya sama, bisa kalau untuk preset bisa di save atau di setting di perangkat audio prosesornya langsung. Mungkin itu
dari kelebihan jika menggunakan aplikasi atau software yang diaplikasikan atau diinstal di laptop dengan tanpa menggunakan software atau aplikasi dari laptop. Mungkin itu kelebihannya. Selanjutnya saya akan membuka atau buka langsung ya WiFi atau router terbaru, dikarenakan ada sebagian yang mungkin lebih praktis sebetulnya ya kalau menggunakan WiFi, tapi lebih ngeri juga kalau di lapangan. Saya akan buka, saya menggunakan ini hanya untuk mencoba aja. Mungkin ada yang lebih bagusnya atau lebih mahalnya, mungkin banyak. Cuma saya di sini hanya untuk mencoba. Ini pun sengaja beli untuk hanya mencoba. Semoga sebetulnya ya bermanfaat juga sih, bisa dipakai juga. Nah, inilah unboxing, langsung aja lah. Nyala. Sebentar, saya cari mouse dulu biar lebih enak. Sekalian ngecas. Lihat tuh ya. Oh gitu. Oke, dilanjut ke menggunakan router atau WiFi. Hal pertama yang harus dipasangkan juga sama, cuma hanya berbeda. Jadi kabelannya tetap sama di Ethernet,
untuk salah satunya dipasang di internet dan satunya lagi dipasang di router. Terus gimana sih pasangnya? Yaitu pasangnya di sini. Bisa di 1, bisa di 2, bisa di 3, bisa di 4. Saya pasang di 1. Enggak, aman. Kunci rumah ketinggalan. Dia rumah tapi itu biar kelihatan juga ada kunci ini. Enggak, kunci rumah. Untuk langkah selanjutnya di sini saya langsung aja membuka audio prosesornya atau aplikasi audio prosesor. Dan mencari IP addressnya ya. Sebentar, beli rokok dulu ya. Supaya tidak tegang. Ini ada makanan, beli aja lah. Beli cemilan. Nggak usah, itu ada cemilan kenyang. Kunci dari luar nih. Sebelah. Kunci dari luar ini belum masuk nih. Oi, Langkah selanjutnya, karena tadi sebelumnya emang saya sudah mencoba bagaimana sih cara mengonekannya atau menghubungkan software RDW dengan menggunakan laptop. Menggunakan laptop dan menggunakan router ini. Jadi untuk hal yang pertama yaitu bagaimana cara menghubungkan WiFi di laptop dengan routernya. Sebetulnya caranya sama sih seperti connect ke WiFi biasa, cuman di sini kita menggunakan router sendiri ya, yaitu di sini WiFi, dan saya menggunakan TP-Link ini nih, TP ini. Sebetulnya sama aja seperti kita menghubungkan laptop dengan WiFi secara langsung. Hanya perbedaannya di sini menggunakan router untuk si audio prosesor. Kalau untuk kata sandi router ini, kalau masih bawaannya yaitu di belakangnya itu mungkin banyak lah yang sudah tahu atau paspornya ya.
di belakang itu udah ada gitu, untuk kata sandinya. Tapi jika untuk merubah nama dan kata sandi atau paspor login dari router, itu mungkin bisa dicari di blog yang lain atau di YouTube, itu banyak. Cuma di sini saya menggunakan secara langsung masih bawaan si TP-Link-nya. Di sini saya sudah terhubung. Sini sudah terhubung dengan router yang saya pakai. Setelah itu mungkin di sini banyak pertanyaan yang bagaimana sih mencari IP address-nya. Sebetulnya sama saja. Kita buka si wifi-nya. Dan di sini langsung ke wifi dan hardware properties. Di sini akan muncul IP address 4-nya, dan yang inilah yang harus dimasukkan ke IP address audio processor. Sembilan dua satu enam delapan 192.168 titik 0.100 titik 100. Di sini tetap sama, di angka 3 terakhir bisa mengikuti dengan IP yang di sini dan bisa merubah dengan IP yang di sini, tapi hanya 3 angka terakhir saja. Saya di sini mengikuti yang dari IP address bawahnya ya. Setelah itu oke. Yang lama. Dalisa, mana nih Ken? Ini ada kesalahan tadi, harusnya titik tapi koma. Nah, sini sudah langsung terhubung. Dan meminta kata sandi default, masih bawaan. Saya gunakan masih bawaannya, yaitu admin. Dan di sini sudah status connect, yang awalnya unconnect menjadi connect. Dan di sini saya menggunakan secara langsung router tanpa ada kabel. Tapi bisa setting secara membawa kabel, menggunakan kabel, tapi menggunakan router. Saya akan coba langsung mute channel
input 1. Di sini karena tadi udah di grup, ya saya akan lepas grupnya ke awal lagi. Di sini ke grup. Saya udah lepas grupnya. Ini ditutup, udah malam. Mbaknya mah, mancing mau kan? Ayo makan tidak dari ini kayaknya kuncinya ketinggalan. Ayo, kunci rumah. Nuhun teh. Dari kayaknya. Ini Oke, di sini sudah terhubung. Ini 9. Untuk yang masih ada kendala atau yang belum bisa terhubung, boleh langsung saja melalui via WhatsApp. Mungkin sekian dari saya. Semoga berhasil menghubungkan audio prosesor RDW profesional dengan software atau aplikasi di laptopnya. Selamat malam.